Ya, bacanya begitu atau tidak? As you know saja ya, yang apa yang kamu Kalau tahu. Andrenya iya, tapi kalau Basinnya kayaknya kayak saya kurang yakin deh, Bu. Iya, Andrenya basang nih biasanya seperti itu. Andre yes. Basing atau basang ya, karena kalau di Prancis itu tulisannya dan pembacaannya sangat jauh berbeda gitu. Oke, tapi sementara karena kita di sini dan untuk memudahkan kita baca Andre Basin gitu saja untuk memudahkan. Baik. Ya, apa-apa saja yang terkait dengan Andre Bazin dan teori realisme dalam film itu ya hari ini. Saya agak maraton karena memang materinya ada 2 materi yang harus kita selesaikan pada hari ini. Tapi saya yakin teman-teman juga bisa menyimak karena saya rasa cukup jelas penjelasan saya pada PPT ini. Baik, yang pertama mungkin teori realismenya dulu. Langsung saya merujuk kepada melalui lingkup teoritis yang disebutkan oleh si Andre ini, untuk Andre Bazin ini ya. Rasya, tolong dibacakan yang nomor yang pertama, yang the blue one, yang warna biru, silahkan. Andre Bazin adalah seorang kritikus film Prancis yang hidup dan bekerja pada paruh pertama abad ke-20. Dia adalah editor umum jurnal kritik film Cahiers du Cinéma dan sebagian besar karyanya fokus kepada realisme. Ya, terima kasih. Oke. Pertama, dia kritikus film. Dari mana? Prancis. Ya. Yang hidupnya di mana? Di abad pertama, di paruh pertama abad ke-20. Abad ke-20 itu tahun berapa ya? Tahun berapaan gitu? Tahun 1900-an apa tahun 2000-an? 1900-an. Oke, 1900-an, betul ya. Jadi dia maju atau mundur satu gitu. Kalau abad 19 ya 1800-an gitu. Kalau sekarang kan kita hidup di abad berapa kalau sekarang? 21. 21, 2000-an gitu ya. Baik, ini. Yang pertama, sekali lagi dia adalah kritikus film dari Prancis ya dan editor jurnal kritik film yang sangat terkenal ini ya. Cahiers du Cinéma. Tetapi tunggu dulu dan ini ya. Karena yang paling penting di sini sebagian besar karyanya berfokus pada realisme dan teori realisme yang menurut Andre ini yang bagaimana? Nah, ini yang hijau ya. Dibacakan tolong Fadliawan, Muhammad Fadliawan ada? Ada, Ya, Bu. silakan. Bazin sangat dipengaruhi oleh eksistensialisme, filosofi kunci abad ke-20. Eksistensialisme adalah filsafat empiris berakar pada keberadaan sehari-hari, antara lain berfokus dan pada pertanyaan tentang keberadaan manusia dan posisi manusia di dunia. Oke, terima kasih. Ini yang pertama yang perlu kamu pahami adalah Bazin itu sangat dipengaruhi oleh eksistensialisme. Eksistensi itu apa? Keberadaan. Keberadaan akan sesuatu atau seseorang. Yang itu adalah filosofi kunci atau filosofi inti yang beredar pada abad ke-20. Dan eksistensialisme itu sendiri sifatnya itu empiris. Empiris itu apa? Ada yang tahu empiris itu apa? Bisa diukur, terukur dengan jelas, ya. Dan akarnya, karena tadi kita menyebut ini teori realisme, akarnya adalah tentang kehidupan sehari-hari atau sesuatu yang sangat berhubungan dengan kehidupan yang nyata, ya, sehari-hari, real time, ya. Dan berfokus pada pertanyaan tentang keberadaan manusia atau eksistensi manusia dan posisi manusia ada di dunia. Tapi untuk catatan jangan salah atau jangan lupa bahwa Andre Bazin mengeluarkan teorinya ini berlatar belakang tahun kesekian tahun 20-an yang di sana waktu itu
ada peristiwa yang sedang bergejolak, ya. Ada berdasarkan peristiwa yang sedang bergejolak. Nanti apa-apa itu bisa kita lihat di belakangnya, ya. Selanjutnya nanti di slide berikutnya. Baik, yang kemudian salah satu alasan, oke, Abdul Rahman, tolong dibacakan. Salah satu alasan. Ibu, Ya, salah ya. satu alasan ketertarikan Bazin pada realisme adalah latar belakang eksistensialisnya. Realis adalah gerakan yang pada intinya mencoba memahami dunia di sekitar kita. Baik. Ya, yang perlu dipegang adalah teori realis. Dia berpegang pada eksistensi manusia, tentang keberadaan manusia yang berhubungan dengan kehidupan, ya, yang dia jalani dan juga lingkungan sekitarnya sehari-hari. Oke. Dan Bazin ini sangat tertarik, ya, sangat tertarik untuk mengangkat tentang eksistensialis, ya, eksistensinya manusia. Yang kemudian intinya adalah dia mencoba memahami apa yang terjadi di sekitar dia. Itu. Oke, itu teori realisme. Sekali lagi, teori realisme pada intinya adalah dia berpegang kepada kenyataan atau eksistensi manusia tentang keberadaannya yang itu berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Ya. Tentunya di meeting 9 dan 10 ini kita tidak bisa mengulik dengan sangat dalam tentang ini karena sangat banyak yang ada dalam essay yang ditulis oleh Andre Bazin ini, yang ada di meeting 9 dan 10 ini harus kita pelajari. Oke, ini. Selanjutnya adalah the theoretical scope of Andre Bazin's essay, Ontology of the Photographic Image and Evolution of the Language of Cinema. Ya, ruang lingkup teoritis essay Andre Bazin, ya, ada 2. Jadi di meeting 9 dan 10 ini kita secara singkat berkenalan dengan 2 essay yang sangat penting, ya, yang dirilis oleh Andre Bazin. Yang pertama, dia menulis tentang ontologi gambar fotografi atau ontology of the photographic image. Ontologi itu apa? Ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan sesuatu, okay, yang sifatnya itu konkret atau bisa dilihat gitu, secara nyata, itu namanya ontologi. Dan di sini ontologi tentang apa? Tentang gambar. Gambar apa? Fotografis. Okay. Fotografik adalah fotografis. Kalau fotografi, ya fotografi, foto biasa. Oke, ya, yang pertama, essay-nya yang terkenal adalah ontologi gambar fotografi dan evolusi bahasa sinema. Evolution of the language of cinema. Ya. Dan Andre Bazin ini sangat terkenal dengan quotes-nya, ya, cinema quotes-nya yang dia bilang the cinema substitutes for our gaze a world more in harmony with our desires. Artinya bahwa sinema itu, ya, substitutes, bisa mengganti, ya, pandangan kita terhadap dunia, ya, yang lebih dipenuhi oleh harmoni, yaitu berdasarkan pada hasrat kita, yang itu bisa tercapai oleh ilmu yang namanya sinema. Itu kata Andre Bazin untuk quotes-nya. Baik, sekarang mari kita pelan-pelan untuk mengulik sedikit tentang 2 essay ini. Ya. Oke, next. Andre Bazin's on film realis. Oke, silahkan. Zantia, dibacakan. Tolong. Saya, Bu. Iya. Okay. Andre Bazin on film realism. The Ontology of the Photographic Image, 1960.
Mummy Complex 106, the photo is indexical depending not on the human hand, but the instrumentality of a non-living agent 168. Film can serve to embalm time 196. The evolution of the language of cinema 1967. Those that put their faith in the image versus those that put their faith in reality 42. Oke, thank you. Jadi ya, Andre Bazin on film realis. Apa yang dikatakan Bazin tentang realisme dalam film dituangkan dalam dua isi ini ya. Saya lebih mendetailkan lagi, di dalamnya ada apa saja yang penting untuk diketahui. The Ontology of the Photographic Image itu yang rilis tahun 1960 itu ya. 1960 ini yang pertama dia berbicara tentang mummy kompleks. Mummy kompleks itu bukan perumahan mumi ya, tapi kompleksitas ketika bangsa Mesir atau bangsa yang membuat atau menjadikan mumifikasi itu adalah ilmu yang kemudian dikembangkan. Nah, itu kompleksitas inilah yang dibahas pertama kali oleh Bazin untuk memulai bahasan dia tentang image fotografi. Lalu di situ juga ada the photo is indexical depending not on the human hand but the instrumentality of a non-living agent. Jadi foto itu adalah sifatnya indeksikal. Indeksikal itu artinya indeks berarti bisa jadi atau bisa juga berarti sign atau tanda. Artinya foto itu bisa berfungsi sebagai tanda. Atau ketika kamu melihat sebuah foto, maka ada tanda yang dia tawarkan di situ. Ya, foto-foto misalnya begini. Gampang sekali ketika kamu melihat gambar kamu ketika bayi, kamu pasti ada tanda itu. Bahwa tanda-tanda itu sudah jelas. Tanda itu ini foto dibuat ketika kamu bayi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, the photo is indexical depending not on human hand, bukan bergantung kepada manusianya. Ya. Tetapi secara instrumental, secara instrumen dia bergantung kepada apa? Fotonya, kepada kameranya. Ya. Jadi si kamera ini menangkap cahaya yang kemudian itu menjadi foto dan foto itu bisa menjadi suatu tanda kan suatu waktu tertentu. Oke. Yang ketiga, inti dari isi yang pertama ini adalah film can serve to embalm time. Ya. Film itu bisa atau berfungsi juga untuk membekukan waktu. Ya. Film itu bisa berfungsi untuk membekukan atau membalsem waktu gitu, embalm. Ya, itu. Secara detail nanti ada di selanjutnya, slide selanjutnya. Dan isi yang kedua yang kita kulik sedikit di sini adalah the evolution of the language of cinema. Evolusi bahasa sinema. Intinya dalam isi ini dia bercerita atau mengungkapkan tentang those that put their faith in the image. Ya. Mereka yang percaya pada keberadaan sebuah gambar, ya, versus atau lawannya adalah atau perbandingannya adalah dengan mereka yang percaya those that put their faith in reality. Mereka yang lebih percaya pada reality atau kenyataan. Ya. Itu inti dari dua isi yang terkenal milik Andre Bazin. Baik, next. Nah, ini kita akan mulai pertama yaitu the ontology of the photographic image. Baik, silakan Audia Savanah dibacakan. Iya, Bu. Andre Bazin melalui
The Ontology of the Photographic Image meneliti bagaimana gambar fotografis yang dihasilkan secara mekanis lebih unggul daripada seni plastik untuk melestarikan manusia dan realitas melalui representasi. Oke, terima kasih Audia. Baik. Dalam esai ini, Basin itu meneliti ya, bagaimana gambar fotografis yang dihasilkan secara mekanis melalui kamera itu menurut dia itu lebih unggul daripada seni plastik atau plastis art. Nah, seni plastik ini apa? Seni plastik manual ini apa? Seni membuat patung, ya, plastik art atau seni plastis itu seni membuat patung, atau dulu kan orang dulu itu selalu membuat statue gitu ya, patung-patung yang itu ingin menggambarkan bahwa itu sosok atau seseorang atau dewa dan sebagainya. Tetapi menurut Basin, kata dia fotografi atau yang digambar secara fotografi ini, fotografis ya, ini dia lebih unggul ya, karena dia lebih akurat untuk menangkap objeknya seperti itu. Oke. Dan dia lebih unggul daripada seni plastis yang manual. Untuk apa? Untuk melestarikan manusia. Untuk melestarikan manusia itu artinya adalah kamu bisa melihat foto yang sudah ada ratusan tahun yang lalu melalui fotografi, seni fotografi. Itu maksudnya. Jadi dia lebih abadi daripada patung. Dan juga untuk melestarikan realitas. Nah, realitas apa? Realitas yang tentu saja di potret yang ada dalam sebuah frame itu, ya, yang representasi, ya, itu merupakan representasi atau wakil dari waktu tertentu, ya, itu. Baik, selanjutnya, ya ini. Iza ada, Iza Alfikri awal-awal, Iza Afrika. Ya. Silakan dibaca. Bazin, ya. Bazin mengeksplorasi keberadaan citra fotografis melalui esainya. Seni plastik digunakan dalam peradaban Mesir untuk melestarikan manusia. Patung-patung itu adalah pengganti identitas ajaib untuk orang mati. Agama Mesir kuno bertujuan melawan kematian, dan dengan demikian, dengan melestarikan daging dan tulang mereka, ingin mengalahkan kematian dan menghentikan perjalanan waktu, karena kematian adalah kemenangan waktu. Baik, terima kasih. Nah ini, Basin itu mengeksplorasi keberadaan citra fotografis melalui esainya. Jadi melalui citra gambar fotografi, ya, lalu ditulisnya gitu. Nah, sementara seni plastik ini pasti kamu juga teman-teman juga kalian tahu bahwa dia sudah digunakan ya selama berabad-abad itu ya untuk mengganti identitas seseorang atau yang sudah mati. Oke. Seperti yang ada pada di Mesir ya, di Mesir ini kan biasanya kalau dia ada peti ditutup, lalu di petinya itu ada digambarkan sosoknya yang ada di dalam peti. Jadi menggambarkan orang yang dikubur atau orang yang meninggal ya semirip mungkin. Dan jangan lupa juga seni plastis ini juga memisahkan antara atau dia seni untuk membalsem ini ya, memumifikasi ini dia memisahkan juga organ tubuh dalam itu dimasukkan ke dalam guci yang itu disandingkan pada peti yang berisi mumi ini kemudian. Kalau mungkin kalian sempat melihat National Geographic itu suatu hari mereka juga menayangkan tentang ini.
Jadi di sebelah kanan kirinya si peti ini, ya, yang dalamnya adalah ada muminya ini, itu ada guci yang jumlahnya biasanya 4. Yang guci itu berisi organ-organ dalam. Ya. Karena apa? Karena sebelum dia melalui proses mumifikasi, organ dalam ini kemudian dimasukkan dulu dalam guci itu yang disimpan bersamaan dengan tubuh yang sudah melalui pembalseman atau menjadi mumi. Oke. Ya, ini yang pertama kali yang diidentifikasi oleh si Bazin ini. Ya. Jadi dia melihat bahwa oh ternyata adanya patung-patung ini pada Mesir kuno ini sebenarnya adalah representasi dari orang-orang atau sebenarnya ingin bercerita tentang ini siapa, ini orang ini siapa, si mati ini siapa. Begitu dengan cara mereka membuat patung. Dan cara meletakkan tangannya ini pun berbeda-beda. Yang perempuan itu biasanya tangannya di mana? Di yang sebelah kiri di apa? Seperti ini, ya seperti di foto ini. Lalu yang sebelah kanannya ke bawah gitu. Ya, itu berbeda ternyata artinya untuk menerangkan siapa yang dikubur di sana atau siapa yang berada dalam peti itu. Oke. Ya. Sampai seperti itu cara mereka untuk memberitahu tentang sejarah orang-orang yang sudah mati lalu untuk dimumikan. Itu. Tetapi kemudian Bazin mengatakan bahwa melalui fotografi dia objek itu menjadi semakin jelas atau fotografis itu bisa lebih punya daya untuk representatif. Oke. Selanjutnya, Fauzil ada, Adim, Fauzil Adim. Hadir, Bu. Silakan dibaca. Oke. Menurut Bazin, hari ini tidak ada yang mengakui hubungan ontologis antara tubuh dan representasi. Tidak ada yang percaya lagi pada identitas ontologis model dan gambar, tetapi semua sepakat bahwa gambar membantu kita untuk mengingat subjek dan melestarikannya. Ya, terima kasih. Betul. Saya juga termasuk yang setuju. Bahwa saat ini mungkin ya, atau sepertinya memang sudah sulit untuk percaya lagi akan identitas sebuah model atau patung ini sebenarnya mukanya itu sama betul enggak sih sama yang aslinya gitu kan, susah sekali gitu. Dan kita sekarang hari ini sepakat bahwa gambar yang ditangkap oleh ilmu atau mekanisme fotografi atau secara fotografis ini itu lebih akurat untuk membantu kita untuk mengingat subjek yang tertangkap dalam frame-nya ya dan melestarikannya. Dan kita lebih percaya itu ternyata. Ya. Kalau kamu lihat di patung mungkin di buku-buku sejarah itu ada patung siapa Gajah Mada gitu ya. Gajah Mada itu seperti itu. Yang dia digambarkan sebagai sosok yang gemuk dan sebagainya, tapi ternyata ada beberapa orang sejarawan yang mengatakan sosok Gajah Mada itu tidak seperti itu, tidak gendut, tidak besar, badannya itu kurus, badannya itu tinggi, tidak seperti itu. Artinya apa? Secara ontologis itu model dan juga hasil yang kemudian dibuat dan jadi itu sangat berbeda. Ya, model dengan patungnya itu bisa sangat berbeda. Tetapi kalau fotografi, apa yang ditangkap misalnya itu yang kemudian subjeknya memang adanya seperti itu. Sehingga kita lebih mudah untuk percaya itu. Oke. Selanjutnya, Satrio.
Satrio mana? Satrio Wicaksono. Adakah kamu di situ? Nggak ada. Berarti hanya namanya saja yang hadir. Fikri Firmansyah. Ya Bu, Ya, silakan dibacakan. kebutuhan untuk bertahan hidup setelah kematian tidak lagi menjadi perhatian seni. Sebaliknya, sekarang fokusnya adalah pada penciptaan dunia yang ideal dalam rupa yang nyata dengan identitas temporalnya sendiri. Hari ini, seni plastik bertujuan untuk menciptakan dunia virtual yang dekat dengan alam realisme dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan dan akhirat. Ini menjelaskan mengapa fotografi dan sinema menyebabkan krisis spiritual dan teknologi besar yang mengalahkan seni pelukis modern pada tahun 1850-an. Terima kasih. Baik, sangat jelas ya. Fokusnya setelah kematian tidak lagi menjadi perhatian seni. Sebaliknya, ya, penciptaan dunia yang ideal dalam rupa yang nyata dengan identitas temporalnya sendiri. Ya, ini bisa dicapai dengan fotografi atau dengan gambar. Ya. Karena secara temporal dia menyatakan atau menangkap identitas sesuatu atau seseorang itu yang ada rupanya yang nyata. Ya. Dan kemudian dia menciptakan dunianya sendiri, yaitu dunia temporal yang bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup setelah dia, atau setelah orang-orang yang membuat seni ini. Ya. Dan kebutuhannya untuk bertahan hidup itu kan itu. Jadi ketika orang bertahan hidup, lalu kemudian ada regenerasi yang selanjutnya, dia akan mencari tahu tentang apa-apa saja yang dulu pernah ada atau pernah terekam itu. Dan itu sangat mudah untuk dilihat apabila melalui fotografi atau seni fotografi. Ya. Baik. Dan seni plastik ini bertujuan untuk menciptakan dunia virtual yang dekat dengan alam realisme. Ya. Betul, yang namanya seni plastis atau patung, membuat patung itu dia bisa menciptakan dunia yang virtual. Dunia virtual itu artinya kemudian kamu bisa berangan-angan ketika kamu melihat patung seseorang. Oh, ini sepertinya orangnya, gambarannya seperti patung yang ada ini. Ya. Tetapi itu tentu saja tidak ada hubungan langsung dengan kehidupan nyata, karena itu memang hanya sebuah patung, tetapi bukan citra yang tertangkap dalam sebuah seni fotografi. Oke, itu intinya kemudian, ya. Oke, ini. Kamu lihat di sini, coba tolong dibacakan Iqbal. Iqbal ada nggak? Iya, silakan. Keseimbangan bervariasi antara simbolis dan realisme telah melanda seluruh dunia oleh lukisan itu pada abad ke-15. Seni lukis barat mulai beralih dari perhatiannya yang lama terhadap realitas spiritual menuju upaya untuk menggabungkan ekspresi spiritual ini dengan tiruan yang selengkap mungkin dari luar. Oke, terima kasih. Nah, ini merupakan perkembangan pada lukisan. Ya, tadi patung, kemudian ada perkembangan dalam seni lukis. Pada abad ke-15, di seni lukis barat, yang pertama pelukis seni lukis barat itu mereka melukiskan sesuatu yang lebih bersifat spiritual atau apa yang dia bayangkan. Misalnya dia melukis seorang putri, yang ini merupakan imajinasi dia, lalu dia tuangkan menjadi sebuah lukisan. Dan ini kemudian bergeser kepada apa? Kepada sebuah tiruan. Tiruan tentang apa? Tiruan tentang realita. Realita apa? Realita kehidupan orang-orang yang hidup pada saat itu, ya.
Dan itu kemudian dituangkan dalam lukisan. Yang kamu lihat di sini sangat berbeda. Ketika ini adalah lukisan seorang putri yang secara imajinatif dia dibuat, lalu kemudian perkembangannya itu menjadi sebuah lukisan, ya, pelukis-pelukis pada abad ke-15 kemudian mulai melukiskan, ya, realita kehidupan masyarakat pada saat itu menjadi seperti ini. Di situ seperti terlihat sebuah pasar gitu atau aktivitas orang dalam sebuah kota gitu. Ya, karena apa? Karena mereka ingin lebih mendekati teori realisme itu, sedekat mungkin dengan realita yang terjadi. Oke. Bukan hanya sesuatu yang imajinatif, tetapi secara realita itu bisa ditangkap, tetapi kali ini ditangkap dengan lukisan gitu. Ya, perkembangannya seni plastis ada, kemudian dia merasuk lagi kepada seni lukis, ya. Dan semuanya ada pada jalur realisme. Nah, sekarang kita masuk kepada fotografinya, citra fotografis. Naufal, silakan dibaca. Naufal Insan. Citra fotografis adalah objek itu sendiri. Objek yang dibebaskan dari kondisi ruang dan waktu yang mengaturnya. Tidak peduli seberapa kabur, terdistorsi, atau berubah warna. Seberapapun kekurangannya, dalam nilai dokumenter, citra itu mungkin dibagikan oleh keutamaan dari proses kemunculannya. Keberadaan model yang diproduksinya itu adalah modelnya. Ya, terima kasih. Baik, citra fotografis atau gambar fotografi atau image fotografis itu adalah dia mempersembahkan objek itu sendiri. Objek itu sendiri yaitu dia berbicara dengan apa adanya dan itu sudah sangat jelas. Walaupun ketika kamu melihat foto, apakah foto itu sedikit kabur ataukah terdistorsi seperti ini ya. Ini adalah foto gedung, yang ini sebenarnya kan gambarnya sama. Tetapi yang satunya ini ada efek yang agak terdistorsi gitu. Tetapi kamu masih dengan jelas bisa melihat, ya, bisa melihat ini adalah foto sebuah gedung tua mungkin dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun itu terdistorsi, walaupun itu berubah warna, seberapapun kekurangannya, ya, dalam nilai dokumenter, ya, dokumenter tentu saja dokumenter bisa didokumen, bukan dokumentasi ya, dokumenter, dokumen itu citra itu mungkin dibagikan, ya. Ya, itu bisa dibagikan oleh siapa saja untuk siapa saja dengan citra atau gambaran atau image yang bisa ditangkap dengan sama gitu, oleh yang melihatnya gitu. Walaupun cara mengambilnya atau cara menyajikannya berbeda, tetapi esensinya ini tetap sama. Contohnya ada pada dua foto yang sebenarnya ini adalah objek yang sama. Oke. Selanjutnya, Felina, silakan dibaca. Felina. Baik, Bu. Fotografi tidak menciptakan keabadian, seperti halnya seni. Ia membalsam waktu, menyelamatkannya dari kerusakan yang semestinya. Kualitas estetika fotografi harus dicari dalam kekuatannya untuk mengungkap realitas. Baik, terima kasih. Ya. Fotografi itu ya membalsam waktu, jadi embalm the time gitu. Ya. Tetapi tentu saja dia punya
kekuatan untuk mengungkap sebuah realitas. Ketika bukti-bukti yang ada dalam frame itu cukup. Oke. Sekali lagi, fotografi itu punya kekuatan untuk mengungkap realitas. Realitas apa? Mungkin kamu bisa tahu ini di suatu waktu atau di suatu tahun tertentu atau di masa tertentu. Misalnya, oh ya, ketika orang ini menggunakan kostum seperti ini bentuknya, lalu mobilnya juga seperti ini wujudnya. Ini mungkin dia bisa mengungkap realitas bahwa itu berhubungan dengan tahun tertentu. Ya. Itu yang penting pada fotografi. Baik. Next, Alwan mana? Alwan Musakira. Ya, Bu. Iya. Halo. Baca ya. Film membawa fotografi ke tingkat yang lebih tinggi. Film atau bioskop adalah objektivitas dalam waktu. Untuk pertama kalinya dengan film, gambar benda-benda juga gambar durasinya berubah seperti mumi. Iya. Oke. Tadi dari seni fotografi, ya, karena seni fotografi itu adalah seni yang tidak bergerak, atau citra yang tidak bergerak. Kemudian datanglah film, yang film ini membawa fotografi ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi atau leveling up gitu ya, menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena gambar-gambar yang diciptakan dalam fotografi itu kemudian bergerak atau menjadi citra yang bergerak. Film atau bioskop itu adalah objektivitas dalam waktu, ya, objektivitas dalam waktu, bukan subjektivitas dalam waktu. Dia jelas mengungkapkan waktu tertentu, ya, yang mudah. Contohnya adalah mudahnya ketika kamu melihat film histori misalnya, sejarah, ya, kamu tahu itu di tahun tertentu atau di perang A atau perang B itu akan tahu ketika kamu melihat film itu lalu dengan kostum yang sedemikian rupa, lalu tempatnya atau lokasinya itu ada di mana, ya, dan tahunnya tahun berapa itu akan ketahuan gitu, kamu akan tahu deh. Nah, itulah yang namanya objektivitas dalam film, ya. Yang fotografi ini adalah mempunyai andil yang sedemikian besar. Ya. Kemudian film yang membawanya, yang membawa fotografi ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam seni yang lebih tinggi. Karena dari yang tidak bergerak, citra yang tidak bergerak menjadi citra yang bergerak. Oke. Selanjutnya, Dimas Putra Perdana. Basin berpendapat, silakan dibaca. Basin berpendapat hanya lensa tanpa ekspresi yang melepaskan objeknya dari semua cara untuk melihatnya. Dengan kekuatan fotografi, citra alam dari dunia yang tidak kita ketahui atau tidak dapat kita ketahui, alam pada akhirnya tidak lebih dari sekedar meniru seni. Ya, terima kasih. Ya, kalian paham gini, dengan pendapat si Basin ini mengatakan hanya lensa yang tanpa ekspresi yang melepaskan objeknya dari semua cara untuk melihatnya. Artinya apa? Lensa tanpa ekspresi, karena kalau lensa itu menangkap sesuatu, menangkap objek, ya. Kemudian dia memberikan kesempatan kepada penontonnya atau yang melihat gambar itu untuk menerjemahkannya sendiri sesuai dengan perasaan yang timbul ketika dia melihat sebuah gambar atau sebuah seni fotografi itu. Misalnya ketika contohnya seperti di dua gambar yang ada di situ, ya. Ketika kamu melihat gambar yang sangat indah atau yang sangat menakjubkan gitu,
pasti kamu akan merasakan bahwa itu adalah keindahan, itu bisa kalian rasakan di situ. Ya. Keindahan itu bisa kalian rasakan di situ. Ya. Atau kengerian itu bisa kalian tangkap dengan serentetan gambar yang mungkin dipaparkan di depan kalian. Gitu. Karena apa? Itu lensa itu yang kemudian, lensa lah yang membantu kamu untuk menciptakan ekspresimu sendiri, untuk merasakan secara emosional gambar yang ada di depan. Oke. Ya. Baik, ini adalah cara Bazin untuk menyatakan ontologi, apa tadi? Ada yang ingat ontologi apa? Ontologi Ilmu yang fotografi. membahas keberadaan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sekali lagi intinya adalah Bazin itu ingin mengatakan bahwa betapa fotografi atau terciptanya fotografi ini sangat membantu manusia untuk mengenal sejarahnya, untuk mengenal hal-hal yang dulu pernah ada, ya. Dan itu lebih akurat daripada sebuah seni plastis yang itu berwujud seperti patung-patung, mumi-mumi, ya, yang dulu juga banyak dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno, misalnya. Dan fotografi ini, ya, secara konkret dia diangkat levelnya oleh seni yang namanya film. Karena apa? Kemudian kamu bisa melihat citranya yang kemudian bergerak. Dan objektivitas itu menjadi lebih lengkap ketika kamu melihat sebuah film. Ya, itu tentang ontologi fotografis. Baik. Lalu sekarang tadi adalah ringkasan IC yang pertama, IC yang ontologi, yang sekarang ringkasan untuk IC yang kedua milik Bazin ini yang berjudul Evolusi Bahasa Sinema atau Evolution of the Cinema Language atau Language of Cinema. Sebenarnya kalau ingin lebih jelas untuk tahu tentang André Bazin yang realis ini memang perlu kalian untuk membaca bukunya sendiri. Tetapi sebenarnya karena buku André Bazin ini aslinya itu in Prancis itu, bahasa Prancis ya. Saya punya bukunya yang terjemahan bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggrisnya juga kurang bisa dipahami dengan baik. Ya. Dan sepertinya juga tidak terlalu banyak yang membahas tentang André Bazin. Walaupun André Bazin ini adalah sosok yang sebenarnya sangat brilian dalam ilmu teori film, apalagi yang berhubungan dengan realisme. Oke, kita akan mulai dengan ringkasan evolusi bahasa sinema. Silahkan dibaca Jihan Sopian. Jihan. Baik, Bu. Okay. Evolution of the Language of Cinema adalah esai klasik kritik film oleh ahli teori film Prancis André Bazin di 18 April 1918 sampai 11 November 1958. Bazin percaya bahwa interpretasi film atau adegan harus diserahkan kepada penonton. Esai tersebut mendukung realisme dalam film dengan mengatakan bahwa film tidak hanya dapat menambah realitas, tetapi juga yang lebih penting dapat mengungkapkan realitas lebih jauh, membentuk pandangan dunia penonton. Baik, terima kasih Jihan. Thank you. Ya. Baik, ini IC yang kedua, The Evolution of the Language of Cinema. Yang di situ Bazin itu percaya bahwa interpretasi film atau sebuah adegan itu memang harus diserahkan kepada penontonnya. Karena penonton itu masing-masing bisa saja dia punya interpretasi yang berbeda.
walaupun dia melihat film atau adegan yang sama. Ya, Bu. Aduh, gak ada sinyal, Bu. Oke, lanjut ya. Siapa ini yang belum di-mute ya? Bentar, saya cek dulu. Sudah. Oke, sudah saya mute ya, pemahamannya. Ya, isi tersebut mendukung realisme dalam film dengan mengatakan bahwa sebuah film itu ya tidak hanya menambah realitas, tetapi dia ternyata juga bisa mengungkapkan realitasnya lebih jauh. Ya. Kamu bisa mengubah pandanganmu tentang sesuatu setelah kamu melihat sebuah film. Yang dulu pertama, misalnya kamu menyangka bahwa, gampangnya saja begini, kamu dalam mindset kamu itu yang namanya alien, itu karena Hollywood itu menciptakan sedemikian rupa, menciptakan bahwa alien itu warnanya hijau, misalnya seperti itu. Lalu dalam mindset kamu ini, kamu percaya bahwa, oh ya berarti alien itu seperti itu. Bahwa padahal kita juga belum tahu yang sebenarnya juga seperti apa, dan itu ada atau tidak pun juga kamu tidak tahu. Tetapi karena dalam mindset kamu ini tertanam oleh film yang kamu tonton, kamu bisa saja sangat mempercayai itu. Itu yang terjadi. Ya. Lalu bisa mengungkapkan realitas lebih jauh. Ada sesuatu misalnya based on true story. Nah, itu based on true story yang dulunya kamu tidak tahu. Ini sebenarnya kejadiannya seperti apa dalam sebuah film ya, misalnya. Lalu dibuatlah film mengenai itu, yang itu dia katakan based on true story. Lalu kamu menjadi tahu setelah menonton film tersebut. Artinya pengungkapan realitas itu bisa saja melalui film yang kamu tonton. Ya, itu. Bazin ingin mengatakan bahwa memang interpretasi film itu memang harus diserahkan kepada penontonnya sendiri-sendiri. Oke. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Baik, Muhammad Reza Rahman. Ada? Ya, Bu. Ya, silakan dibaca. Bazin memulai dengan membahas akhir film Bisu, yang menurutnya mungkin merupakan kelahiran bioskop baru. Di sinema antara 1920 dan 1940, ia melihat dua tren. Sutradara yang menaruh kepercayaan pada citra, sutradara yang menaruh kepercayaan mereka pada kenyataan. Gambar sama dengan segala sesuatu yang ditambahkan oleh representasi di layar ke objek yang diwakili di sana. Baik, terima kasih. Oke. Ya, dalam evolusi bahasa sinema ini, Bazin itu memulai dengan membahas akhir periode film bisu yang dia sebut sebagai lahirnya sebuah bioskop baru. Yang pada tahun 20-an dan 40-an dia melihat ada dua tren yang ada di situ. Yang pertama, ya, direktur. Ya, sutradara itu dia percaya kepada citra atau kepada apa yang ditangkap oleh lensa. Yang kedua, sutradara itu menaruh kepercayaan, ya. Mereka lebih percaya kepada kenyataan yang ada daripada citra yang tertangkap pada lensa kamera. Nah, ini ada dua tren ini. Dan ini apakah ini salah? Dua-duanya betul. Karena dua-duanya ini adalah tren yang berkembang saat itu. Jadi ada golongan sutradara yang dia sangat percaya pada citra,
yang bergerak. Ada gambarnya. Lalu yang tertangkap pada lensa kamera. Lalu dibuatlah menjadi sebuah film. Lalu ditontonlah film itu dan orang-orang kemudian percaya dengan film itu. Oh iya, yang diungkapkan oleh film itu adalah benar. Tetapi juga ada sutradara yang dia lebih menaruh kepercayaannya pada kenyataan. Artinya apa? Dia membuat film. Dia menyerahkan kepada orang-orang untuk melihatnya. Tetapi mereka lebih percaya bahwa ada sebuah kenyataan itu lebih meyakinkan daripada hanya sebuah film. Itu. Ya. Sekali lagi ada golongan yang dia melihat film lalu dia percaya atau mengubah pandangannya sesuai dengan apa yang dia tonton atau dia lihat melalui citra yang bergerak itu. Atau yang kedua adalah walaupun tetap sudah ada filmnya, lalu ditontonlah itu, tapi mereka tetap percaya pada sebuah kenyataan yang itu di luar pada film yang sudah dibuat. Dan gambar itu kalau di dalam menurut teori Bazin itu adalah merupakan segala sesuatu yang ditambahkan oleh representasi di layar ke objek yang diwakili di sana. Ya, segala sesuatu yang tampak pada layar itu adalah merupakan representasi. Ya, representasi akan sesuatu atau seseorang atau sebuah kondisi atau sebuah peristiwa yang ada di sana yang itu diwakili oleh sebuah objek yang tampak pada layar. Ya. Framing atau gambar yang ada dalam frame on screen. Nah, itulah yang kemudian dipercaya oleh penonton. Artinya bahwa yang ditonton itu adalah yang dipilihkan oleh si sutradara untuk ditampilkan. Ya. Oke. Selanjutnya. Lalu dari yang pertama tadi objek, lalu ada Bazin kemudian membentuk bahasa sinema, gambar dan montase ini menjadi lebih detail, ya. Evolusinya, dalam evolusi bahasa sinema itu dia menciptakan atau mengatakan bahwa ada 3 jenis montase yang bisa dia lihat atau bisa dia ungkapkan di situ. Maria Gracia Palma, silahkan dibaca. Baik, Bu. Ya. Bazin membahas apa yang diyakini membentuk bahasa sinema, gambar dan montase. Lalu masuk ke detail dengan 3 jenis montase. 1. Montase paralel atau parallel montage. 2 tindakan yang terjadi pada jarak geografis dengan cara gambar diambil bergantian. 2. Montase dipercepat atau accelerated montage. Ilusi peningkatan kecepatan sesuatu dengan menggunakan multiplisitas bidikan dengan panjang yang terus berkurang. 3. Montase berdasarkan atraksi atau montage by attraction. Penciptaan as instant. Penguatan kembali makna dari satu gambar dengan asosiasi dengan gambar lain tidak harus merupakan bagian dari episode yang sama. Oke, terima kasih. Ya, ini ada 3 jenis montase yang kemudian dikembangkan atau ditemukan oleh Bazin itu, ya, yang untuk lebih mendetilkan tentang evolusi bahasa sinema yang dia bilang pada esainya. Yang pertama adalah montase paralel. Ya. Montase paralel ini contohnya adalah saya bagikan di sini ya. Paralel montage, jadi ada 2 gambar atau adegan yang berbeda yang itu disandingkan. Oke. Lalu ada juga dengan accelerated montage atau montase yang dipercepat. Biasanya ini akan
ada gambar yang kemudian berulang. Misalnya kalau kalian lihat ya, di sebelah kanan atas ini ada beberapa orang yang dia sedang berjalan. Biasanya dia akan yang disebut accelerated mountain ini dia lebih cepat cut-to-cut-nya seperti itu. Dan di sini juga ada adegan untuk meluncurkan apa? Misalnya meluncurkan rudal misalnya seperti itu. Dia juga ada montase yang dia dipercepat. Dan dia menimbulkan emosi tertentu. Ya. Ini kamu lihat di sini gambar-gambar ini mungkin tidak terlalu jelas yang untuk bagian ini yang D. Dan kemudian montage by attraction. Montage by attraction ini apa tadi yang dikatakan? Tidak harus selalu ada dalam satu tempat atau dalam satu tidak ada dalam satu lokasi atau satu tempat, tetapi dia bisa saling menguatkan. Ya, kemudian bisa menarik perhatianmu ketika itu disanding-sandingkan atau menjadi gambar yang beruntun atau berturutan di sana. Itu montage by attraction, itu atraksinya, kemudian attract people gitu, untuk melihat. Padahal bisa saja gambar-gambar ini dibuat atau tidak berada dalam lokasi yang sama. Tetapi kemudian menjadi satu kesatuan, secara kolektif itu bisa dinikmati. Ini yang menjadi teorinya, ya, evolusi bahasa sinemanya Bazin. Oke, next. Selanjutnya, Brigita Skar, tolong dibacakan. Baik, Bu. Berbicara tentang bentuk, Bazin mengklaim bahwa dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1930, semua persyaratan teknis untuk seni sinema telah tersedia. Bazin kemudian membahas bagaimana penyuntingan film telah berevolusi. Dia membahas panjang lebar tentang fokus yang dalam dan pengambilan gambar secara mendalam atau deep focus, terutama mengangkat nama yang banyak dipuji, Orson Welles. Oke, terima kasih Brigita. Ya, lalu tentang film form, gitu, form atau berbicara tentang bentuk. Yang Bazin ini mengklaim bahwa dapat dikatakan, ya, sejak tahun 30, semua persyaratan teknis seni sinema itu sudah ada atau telah tersedia jika dibandingkan dengan kemunculannya pertama kali gitu ya. Tetapi di tahun 30-an ini persyaratan teknisnya untuk seni sinema ini sudah sangat tersedia atau ada. Lalu dia mulai membahas tentang bagaimana penyuntingan film atau editing film atau montase film itu sangat atau telah berevolusi, ya, berkembang. Ya. Dia membahas panjang lebar di situ tentang misalnya tentang fokus yang dalam atau in-depth focus atau deep focus. Pengambilan gambar secara mendalam, deep focus. Dan dia menyebutkan sebuah nama yaitu Orson Welles. Orson Welles itu siapa? Jika kamu belum tahu, carilah tahu ya tentang Orson Welles, tentang Citizen Kane. Yang ini contohnya adalah ya, Orson Welles itu dia juga pemain film tapi juga sekaligus sutradaranya dalam film yang sangat terkenal yang berjudul Citizen Kane. Dan ini adalah dua gambar yang ada dalam film tersebut. Yang ini menerangkan tentang atau contoh nyata penggunaan teknik deep focus atau fokus yang mendalam. Kalian lihat di sini. Gambar ini, ya, gambar ini adalah ada 3 orang gambar yang mempunyai dimensi atau memiliki
Dimensi yang sangat berbeda. Karena ini yang paling dekat, lalu ini yang ketiga, yang paling dekat, yang kedua, sorry. Lalu yang ketiga ini. Tetapi kamu lihat, adakah perbedaan fokusnya di sana? Tidak ada. Semuanya tetap fokus. Ya, tetap fokus. Biasanya kalau kamu mengambil sebuah gambar yang seperti ini, pasti kamu ada selektif fokus itu. Jadi yang fokus itu salah satu, yang mungkin dia foreground-nya atau background-nya sendiri. Tapi tidak dengan deep fokus. Dengan deep fokus ini semuanya fokus. Gitu. Inilah yang menjadi salah satu kebaruan yang sangat brilian miliknya Orson Welles yang ini disebut oleh Bazin. Yang itu merupakan salah satu evolusi dalam bahasa sinema. Ketika deep focus ini lahir. Yang kedua, kamu juga bisa lihat di sini adegan ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4 orang, bahkan yang ada di luar sana ini di through the window gitu ya, bisa dilihat melalui jendela ini pun juga tetap fokus. Ya. Inilah kehebatannya. Cara montase atau penyuntingan gambar secara deep focus yang berhasil. Kalian bisa coba nanti apakah itu bisa atau tidak. Seperti apa itu bisa diterapkan di ilmu kamu yang sekarang kamu sudah miliki. Oke, ya. Jadi ceritanya si Bazin ini sangat menghargai penemuan atau ilmu yang ditawarkan atau ditemukan oleh si Orson Welles ini. Lalu dia menuliskan fokus mendalam atau deep focus itu seperti apa atau membuat kesan yang seperti apa ketika deep focus itu diterapkan. Ya, Wafi, tolong dibaca Wafi. Bazin menulis fokus mendalam. Mana Wafi? Halo Bu. Ya. Silakan dibaca. Bazin menulis fokus mendalam. Deep focus itu mengubah layar menjadi papan catur yang dramatis, memanfaatkan kesatuan citra dalam ruang dan waktu, memungkinkan penonton untuk lebih aktif terlibat dengan film, membawa penonton ke dalam hubungan dengan gambar yang lebih dekat dengan apa yang dia nikmati dengan kenyataan, memberikan sikap mental yang lebih aktif di pihak penonton dan kontribusi yang lebih positif di pihak yang terhadap aksi yang sedang berlangsung, memperkenalkan kembali ambiguitas yang memungkinkan penonton membawa interpretasinya secara intelektual dan emosional ke dalam film. Oke, terima kasih. Interpretasi ya, bukan interpretasi. Interpretasi. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika fokus mendalam atau di fokus itu diterapkan. Nah, kemudian kesan apa saja yang timbul? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kesan yang ada di sana. Ya. Kamu lihat itu dalam gambar yang ada di sana. Kamu lihat ini, ya. Sosok ini ada di ketinggian atau di atas. Kemudian dia melihat ke bawah. Yang di bawah itu ada stage atau panggung. Yang di panggung itu ada orang-orangnya, ya. Dan orang-orangnya ini terlihat clearly, itu sangat jelas terlihat. Ya. Sehingga kamu lebih jelas untuk tahu. Jadi kamu merasa lebih dekat dengan orang ini karena kamu melihat semuanya secara gamblang. Apa yang dia lihat di situ. Ini juga yang kedua. Ketika ada tokoh yang berdiri dikelilingi koran-koran yang lautan koran gitu. Dan ini kamu lihat tidak ada satupun koran ini yang tidak fokus. Semuanya fokus. Ya, ini penggunaan deep focus. Ya. Deep focus yang kemudian ini menimbulkan kesan tertentu. Nah, menjadikan yang terutama adalah menjadikan penontonnya yang dia lebih dekat dengan gambar-gambar yang ada di situ. Dan kemudian film itu, jika ada adegan-adegan yang diambil secara deep focus, menjadi lebih dramatis.
menjadi lebih indah untuk dilihat. Ya, gitu. Baik. Selanjutnya kita masih sudah lewat ini waktunya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, tinggal 2 slide saja. Baik. Silahkan untuk dibaca. Nia ada ya? Nia Widiandini. Nia Widiandini ada nggak? Halo, Bu. Iya, silakan dibaca. Ambiguitas yang diklaim Bazin bahwa kedalaman fokus diperkenalkan kembali adalah kuncinya. Ini melestarikan misteri dan seperti yang mungkin dilakukan Welles dengan baik, menciptakan semacam keajaiban dalam pertunjukan sinema, mengungkapkan keajaiban dan drama realitas itu sendiri, potensi dramatis konflik antara orang-orang. Tentu saja keajaiban ini adalah mantra seni itu sendiri, dan menurut Bazin, bahasa sinema yang berkembang telah mengangkat film sebagai bentuk seni yang setara dengan lukisan dan juga novel. Oke, terima kasih. Ambigu, ambiguitas. Ya. Ambigu itu apa? Ada yang tahu? Artinya apa nih ambigu? Ada yang tahu tidak arti ambigu? Ambiguitas itu adalah sesuatu yang memiliki atau bisa menimbulkan makna yang lebih dari satu. Jadi ketika seorang penonton itu melihat, menurut Bazin, ketika seseorang melihat adegan sesuatu yang itu diambil menggunakan teknik deep focus, itu bisa menimbulkan ambiguitas. Ya. Dan ambiguitas ini sebenarnya yang ingin memang diciptakan. Karena apa? Karena kemudian penonton bisa menentukan fokusnya sendiri. Dia akan fokus pada apanya. Kalau tadi ada foto seseorang yang sedang dikelilingi koran, dia akan fokus pada apa? Ada orangnya boleh. Pada koran-korannya juga tidak salah. Ambiguity atau ambiguitas yang diklaim oleh Bazin bahwa kedalaman fokus ini diperkenalkan kembali atau intinya adalah memang itu yang akan diungkapkan atau ditawarkan dalam deep focus. Lalu menurut Bazin, bahasa sinema yang berkembang yang kemudian telah mengangkat film itu sebagai bentuk seni yang setara dengan lukisan dan juga novel. Mengapa setara dengan lukisan dan novel? Apakah kemudian film itu menjadi derajatnya apakah lebih rendah daripada seni lukis dan novel? Bukan begitu. Tapi bahwa seseorang yang membaca sebuah novel, lalu novel itu selanjutnya dibuat dalam wujud filmnya. Nah, ini biasanya akan terjadi degradasi. Ya, misalnya kamu membaca novel Harry Potter ya kan, Harry Potternya novelnya selesai duluan. Imajinasi kamu, fantasi kamu ini pasti sudah terbentuk. Oh iya, yang Dumbledore ini yang seperti ini, pasti sosoknya begini. Tapi ketika dia dimasukkan dalam film, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu akan kecewa di situ. Ternyata apa? Ternyata seni novel atau lukisan yang bisa kamu lihat itu bisa menimbulkan imajinasi yang lebih dalam atau lebih jauh daripada sebuah seni film. Karena apa? Film itu sudah yang kamu tonton pasti akan bentuknya atau wujudnya seorang tokoh atau sosok itu sudah dirancang sedemikian rupa seperti yang kamu lihat pada layar, tetapi tidak pada lukisan dan novel. Novel itu, tokoh-tokoh yang ada di novel itu akan hidup dengan imajinasi kamu. Jadi mereka akan hidup karena imajinasi kamu membangun karakter per karakter itu dalam otak kamu sendiri. Tetapi beda dengan orang yang tidak pernah membaca novel,
misalnya tidak pernah membaca novelnya Harry Potter, lalu kemudian dia disuguhi film Harry Potter, dia akan merasa bahwa oh itu film yang sangat menarik misalnya, karena dia tidak tahu dan tidak pernah mengenal novel duluan. Ya, itu. Makanya si Bazin ini mengatakan bahwa sinema yang berkembang telah mengangkat film menjadi bentuk seni yang setara dengan lukisan dan novel. Ya. Supaya dia lebih mendekati atau bisa menjawab imajinasi yang muncul duluan ketika kamu membaca sebuah novel atau melihat sebuah lukisan. Ya. Seni visual itu, karena seni visual itu adalah seni yang benar-benar bisa kamu lihat atau yang jelas tampak di depan mata kamu. Baik, yang terakhir ya adalah Nur Listiani ada? Ada, Bu. Ya, terakhir silakan dibaca. Struktur bahasa film mempengaruhi hubungan pikiran penonton dengan gambar dan akibatnya mempengaruhi interpretasi tontonan. Ya, pada akhirnya yang ingin dikatakan oleh André Bazin, sepertinya ini karena yang kemudian bisa kita pahami, ya, dari rentetan yang sudah dia katakan melalui isi evolusi bahasa sinema, yaitu struktur bahasa film itu ternyata mempengaruhi hubungan pikiran penonton dengan gambar. Ya. Dan akibatnya mempengaruhi interpretasi tontonan atau interpretasi yang dia tonton. Nah, itu. Oke. Baik, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Jika ada yang masih kurang paham, ya, ini nanti silakan dibaca kembali. Ketika ini nanti kami share di Google Classroom, dipahami karena memang untuk bahasan André Bazin itu sebetulnya tidak bisa untuk selesai pada 2 kali meeting pun atau 3 meeting sekalipun, karena dia ada banyak hal yang perlu dipahami lebih lanjut. Baik, hari ini ada 34 orang yang hadir, ya. Untuk kalian yang sudah hadir, terima kasih. Untuk meeting ke-9 dan 10 dari saya selesai, ya. Untuk presensinya saya tulis ini kodenya, kode presensi. Kode presensinya adalah meeting 9, ya, ada di chat ya, meeting 10. Ada 2 kali presensi. Ya, ada 2 kali presensi. Silakan presensi 2 kali. Lalu terakhir saya ingin cek yang kemarin yang sudah dilakukan based on webinar itu sudah selesai semuakah? Halo, sudah selesai semuakah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sepertinya tidak bisa ada waktu untuk kita berdiskusi lebih lanjut karena memang sudah waktunya lebih jauh, ya. Saya akan cukupkan kuliah pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, ya. Saya tutup kuliah pada sore hari ini. Silahkan jangan lupa untuk presensinya, lalu akan kita ketemu lagi di minggu depan, ya. Sebenarnya minggu depan sudah mulai dengan Pak Lili. Oke, baik, begitu teman-teman, saya stop share-nya dulu. Saya akhiri ya untuk kuliah pada sore hari ini. Terima kasih. Selalu sehat, salam sehat selalu untuk kalian semua di situ. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.